siap mendengarkannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Mari pagi kita Pak. sama-sama fokus pada pembelajaran bersama untuk yang saya akan sampaikan. Saya akan sharing dengan judul Spirituality Syndrome. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan dengan cepat. Gambar yang dipakai adalah menggambarkan, memberikan kita ilustrasi. Ada orang-orang yang begitu nampak rohani, ya sangat memperhatikan spiritualitinya, kerohaniannya, tetapi di balik itu ada banyak persoalan-persoalan yang tak diselesaikan, bukan tak diketahui, tapi tak diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara lari kepada hal-hal rohani, padahal itu sama sekali tidak bermanfaat bagi pemulihan kehidupan. Itu yang makna daripada ilustrasi yang digunakan dari gambar itu. Next, Bapak Ibu, ada kata bijak. Kata bijaknya begini: kita tidak bisa menghapus sejarah buruk leluhur kita, tetapi kita bisa membuat sejarah baik bagi anak cucu kita. Lewat kata bijak ini, saya ingin mengajak kita semuanya fokus kepada pembahasan mengenai masalah spirituality syndrome di lingkungan atau yang berhubungan dengan relasi keluarga. Ya, kita perlu mempelajari silsilah dan pola relasi keluarga kita. Maka muncullah kata bijak ini. Kita tidak bisa menghapus sejarah buruk leluhur kita atau sejarah buruk di atas kita, tetapi kita bisa membuat sejarah baik bagi anak cucu kita atau di bawah kita. Oleh karena itu kita akan dengan cepat mencoba mempelajari apa itu pola relasi dan silsilah. Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari persoalan spirituality syndrome ini, ya, atau problem-problem kerohanian, supaya kita bisa memutus, kita bisa membebaskan diri dari silsilah, dari garis keturunan atau family tree, pola relasi atau pola hubungan, kalau dalam istilah psikologi, genogram gitu ya, yang buruk atau rusak karena dosa yang tak disadari ataupun disadari, yang baru maupun yang lama terjadi. Jadi dengan judul Spirituality Syndrome, saya mengajak kita semuanya menelaah bagaimana pohon keluarga kita, silsilah kita. Lalu menelaah bagaimana pola relasi leluhur kita, orang tua kita, kakek nenek kita, dan pola relasi kita dengan orang-orang yang ada dalam keluarga inti kita, yang bisa saja itu sebenarnya buruk, rusak karena dosa yang merusaknya. Supaya kita bisa membuat sejarah baru atau membuat pohon keluarga baru, membuat pola hubungan baru kepada anak cucu kita. Setelah kita mempelajari apa yang kita sama-sama dengar pada pagi ini. Terkait dengan judul, apa itu spirituality syndrome? Ada di situ, Anda bisa baca, Anda bisa capture. Secara sederhana ya, definisinya supaya mudah dipahami. Spirituality syndrome itu sikap menyembunyikan luka hati, dosa atau kekosongan rohani di dalam batin. Sikap menyembunyikan dari secara sengaja menutup-nutupi.
bahwa rohaninya itu sebenarnya kosong, bahwa sebenarnya dia itu hidup dalam dosa, sebenarnya ada luka hati, tetapi ditutupi dengan berbagai macam tampilan kerohanian. Itu yang disebut spirituality syndrome. Yang kedua, spirituality syndrome itu juga bisa berarti merasa lebih rohani daripada orang lain, tapi dia tidak hidup dalam pertobatan yang sejati. Yang ketiga, munafik. Selalu ingin terlihat baik di depan secara penampilan, tapi sebenarnya dia tidak jujur, tidak terbuka, belum beres dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri. Yang berikutnya, anti kritik, menolak nasihat dan teguran dengan alasan sudah tahu firman, sudah tahu itu yang dinasihatkan kepadanya. Tapi sebenarnya dia adalah seorang yang mengidap spirituality syndrome, anti kritik. Yang berikutnya, mengejar validasi atau pengakuan. Selalu ingin dihormati karena prestasi yang dia anggap dia miliki dalam pelayanan, ya. Tapi bukan karena karakternya, tapi karena hanya pencapaian dalam pelayanan. Misalnya pelayanannya jadi berkat, orang lain merasa terberkati. Tunggu dulu, ya, orang lain merasa terberkati itu baik. Bisa saja Tuhan pakai seseorang yang melayani supaya pelayanannya jadi berkat bagi orang yang Tuhan ingin berkati. Tetapi si pelaku pelayanan sendiri karakternya buruk, tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sangat banyak terjadi dalam dunia pelayanan. Ya, nah ini harus kita waspadai teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Dan orang-orang yang punya ciri spiritual syndrome ini akan sulit hidup harmonis dengan orang lain, termasuk dengan keluarganya. Entah itu keluarga inti ataupun keluarga besarnya. Nah, ini jadi persoalan yang akhirnya kalau kita tidak telaah dan tidak bereskan, turun-temurun terjadi. Ya, spirituality syndrome yang terjadi pada orang tua kita turun kepada kita turun kepada anak kita turun kepada cucu kepada cicit, terus begitu. Nah, ini yang kita mau pelajari supaya kita setidaknya dari kita mulai membangun pola relasi yang baru, yang baik, yang seperti firman Tuhan kehendaki, dan membangun pohon keluarga, silsilah setidaknya dari kita kepada anak kita, cucu dan cicit kita, silsilah yang baik. Jangan sampai kita sudah tahu tapi membiarkan. Atau kalau kita belum tahu, setidaknya pagi ini menjadi sedikit tahu. Lalu kita boleh mencari tahu lebih banyak lagi, supaya kita bisa lepas dari pola relasi atau genogram dan silsilah atau pohon keluarga, family tree, yang buruk, yang kita terima dari generasi di atas kita. Ya, kita semua punya silsilah. Kita semua punya pola relasi, disadari atau tidak, itu bisa terjadi berulang, baik itu yang baik maupun itu yang tidak baik. Coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, maafkan kalau ada nama yang sama dengan Bapak Ibu di dalam Koramdio ini. Itu hanya nama saja. Coba kita perhatikan gambar sebelah kiri. Ya, dengan keterangan yang garis biru, kotak garis biru itu gendernya laki-laki. Yang lingkar-lingkar dengan garis merah itu perempuan. Lalu yang garis hitam itu relasinya. Pak Johan menikah dengan Josephine. Ya. Lalu punya anak Romi. Romi menikah dengan Bu Sari.
Terus Bu Sari dan Romi menikah, punya anak Adrian, dan seterusnya. Lalu ada garis merah yang terputus-putus, itu adalah pola relasi yang konflik. Rupanya Pak Johan ini konflik dengan Romi. Kalau yang garis warna orange itu emosi negatif. Rupanya Romi dan anaknya Adrian ini itu relasinya juga ternyata bermasalah, penuh dengan emosi-emosi negatif. Ya. Nah, pola relasi seperti ini itu bisa berulang Adrian kepada anak-anaknya, seperti dia relasinya dengan Romi, ayahnya, atau relasinya Adrian karena dia udah konflik dan tidak baik relasinya dengan ayahnya yaitu Romi, dan Romi tidak baik relasinya dengan ayahnya yaitu Pak Johan, maka Adrian itu bisa konflik dengan istrinya Lucy, atau Romi bisa konflik dengan istrinya Bu Sari karena Romi sudah konflik dengan ayahnya. Nah, Anda bayangkan kalau Yosepin dan Pak Johan ini, ya, ke atas juga ada konflik. Contoh misalnya Yosepin konflik dengan mamanya, ibunya. Lalu dia bisa konflik dengan menantunya, Sari. Sari bisa konflik dengan anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Dan ini terus menerus. Ya, ini terus menerus terjadi. Contoh sebelah kanan itu, kalau digambarkan misalnya Pak Johan itu seorang yang aktif tapi otoriter. Yosepin istrinya lemah lembut, setia di dalam doa. Syukur ya, ada pasangan yang bisa mengimbangi. Tapi Anda bayangkan, kalau Pak Johan otoriter, aktif, terus Yosepin seorang yang menarik diri, tapi sebenarnya kasar. Anda bisa bayangkan itu. Kalau turun ke Romi, lalu bagaimana Romi menikah dengan Sari, dan punya anak Adrian, menikah dengan Lucy, dan seterusnya. Dan ini persoalan-persoalan yang kadang disadari, kadang tidak. Ya, kalau Romi itu pasif rohaninya, workaholic, sedangkan Sari pengampun, tekun dalam doa. Ini cuma ilustrasi ya Bapak Ibu. Adrian itu taat, tapi mudah marah. Lucy, seorang yang beragama tetapi nggak peduli dengan isu tentang Tuhan. Dia adalah agnostik, tidak peduli dengan kerohaniannya. Nah, Anda bisa bayangkan itu. Anda hidup di pola relasi seperti apa hari-hari ini yang telah kita terima dari leluhur kita dan kita praktekkan kepada anak kita. Lalu kita lihat anak kita yang mungkin belum menikah atau sudah menikah, loh kok serupa ya, seperti saya berrelasi dengan orang tua saya, kok saya serupa saya dengan anak saya, lalu dengan menantu, dengan cucu. Nah, ini yang saya ingin kita belajar dengan cepat dan simpel ya. Kalau Anda mau dalami, ada banyak orang yang bisa memberikan pengajaran yang lebih lengkap, lebih jelas. Misalnya Pak Yakub Esra atau beberapa di antara kita yang hadir di sini, yang punya panggilan sebagai counselor atau sebagai konsultan atau sebagai psikolog dan lain sebagainya. Baik, saya aja sudah membaca ayat. Next. Oh, kok lompat ke penutup ya? Iya. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis,
Berkatalah ia, yaitu Yohanes Pembaptis ya, kepada mereka itu, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Bapak Ibu, Saudara, ayat dalam Matius 3 ayat 7 ini sangat tepat jika kita kaitkan dengan persoalan atau dengan konsep silsilah pohon keluarga, atau dengan pola relasi. Itu bisa pola relasi dengan pasangan kita, atau pola relasi lintas generasi dengan anak cucu kita. Kadang mungkin kakek ya, lintas generasinya turun ke, bukan ke anak ternyata, turun ke cucu. Bisa aja terjadi begitu ya. Dan ini akarnya adalah dari masalah-masalah spirituality syndrome itu. Nah, ayat ini menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis menegur dengan keras orang Farisi dan orang Saduki yang mengandalkan garis keturunan rohaninya. Apa itu? Abraham. Ya. Karena ini bisa dilanjutkan pada kalimat-kalimat berikutnya, bahwa Yohanes menegur mereka, "Jangan kamu pikir karena kamu berkata aku keturunan Abraham," dan lain sebagainya. Yohanes menyebut ini ya, nggak enak ya, orang Farisi dan orang Saduki itu keturunan ular beludak. Sebuah teguran yang sangat keras. Ya, kalau zaman modern ini ya kita sebut spirituality syndrome. Ya. Kenapa ular beludak? Anda pelajarilah sifat ular beludak. Rasul Paulus itu dalam Kisah Para Rasul dicatat pernah digigit oleh ular beludak. Ular yang bersembunyi di semak-semak yang nampak tidak ada, tapi ketika terusik dia menyerang. Nah, itu ya, itu sifat ular beludak. Makanya disebut keturunan ular beludak, penuh dengan kemunafikan dan berbagai macam sindrom spirituality. Orang Farisi itu kelompok pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh agama yang menekankan taat pada hukum Taurat dan tradisi-tradisi yang tak tertulis atau tradisi lisan. Mereka sangat disegani karena pengetahuan agamanya. Tetapi Anda bisa baca dalam sejarah pelayanan Yesus dalam 4 Injil, orang Farisi ini kerap dikoreksi Tuhan dan disebut kaum munafik, legalistik, hanya menekankan hukum-hukum tanpa kasih dan tanpa buah pertobatan. Lalu orang Saduki ini lebih elit daripada orang Farisi. Ini kelompok elit, berasal dari imam-imam, terutama orang-orang yang kaya dan punya kekuasaan. Mereka mengatur bait suci, tetapi mereka menolak doktrin kebangkitan orang mati. Makanya ketika Paulus di sidang, dia sengaja melontarkan tentang kebangkitan orang mati supaya ada perpecahan dua kubu yang sedang mengadili dia. Itu kecerdikan Paulus. Ya. Orang Saduki juga tidak percaya dengan malaikat dan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran roh. Dan mereka ini dekat dengan ranah politik, kekuasaan. Dan mereka adalah penjilat-penjilat yang demi kepentingan politik dan kekuasaan. Teguran Yohanes Pembaptis ini tujuannya adalah supaya ada pertobatan sejati, jangan cuma tampilan luar. Yohanes mengingatkan semua pemuka agama, orang Farisi dan orang Saduki ini, mereka berurusan dengan Allah jika mereka tidak hidup dalam pertobatan. Kan kalimat berikutnya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, yaitu adalah penghakiman Tuhan yang keras. Dan bukan hanya kepada para tokoh, ayat ini juga mengingatkan semua orang yang mendengar seruannya kala itu.
supaya sungguh-sungguh memiliki kerohanian, spirituality yang berkenan kepada Tuhan. Jangan cuma status beragama, status keimaman, status keagamaan, ya, tetapi hidup dalam pertobatan. Nah, kalau ini dihubungkan dalam pola relasi keluarga, Anda bisa bayangkan, dalam keluarga tidak ada kasih yang tulus, dalam keluarga tidak ada pengampunan, yang ada manipulasi, munafik, kemarahan, menyimpan, menutup diri, seperti orang Farisi dan orang Saduki. Anda bisa bayangkan itu. Kalau suami istri pola relasinya dengan gejala spirituality syndrome yang sangat banyak, munafik, menutup diri, anti kritik, sok rohani, sok tahu, bisa nasihati orang, tapi kalau dia ditegur, luka hati. Anda bisa bayangkan itu. Bagaimana anak-anaknya? Syukur kalau anak-anaknya memahami itu tidak boleh turun ke dia. Dia harus memperbaiki diri. Tapi kalau tidak, dan sering kali tidak disadari, turun kepada generasi ketiga, keempat, dan kelima. Nah, oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan untuk Roh Kudus, minta kepada Roh Kudus di dalam hati kita, supaya kita bisa mengerti pola relasi kita, genogram, dan silsilah kita, pohon keluarga atau family tree kita, seperti apa. Oke, saya akan coba kupas dengan cepat. Teguran Yohanes ini menyatakan, Bapak Ibu, adanya problem kerohanian, sindrom spirituality. Coba kita lihat. Yang pertama, Yohanes itu menjelaskan tentang adanya keturunan yang rusak. Tentu ini bukan secara eksplisit ya, tetapi kita yang membaca ayat, kita juga bisa mendapatkan rema, kita bisa mendapatkan makna implisit dari ayat-ayat yang kita baca. Dan ini kalau kita hubungkan dengan spirituality syndrome dalam keluarga, dalam pola relasi pohon keluarga kita ke atas maupun ke bawah, yang pertama Yohanes mau bilang begini, sebenarnya ya ada keturunan yang rusak. Itu diwakili dengan kata, hai kamu keturunan ular beludak. Ingat ya, keturunan berarti ada problem di atasnya juga. Ada problem pada generasi yang terdahulu. Karena mereka disebut keturunan, berarti ada pengulangan sikap model ular beludak dari generasi ke generasi. Ya. Dan ini sangat mempengaruhi dan terlihat dalam pohon keluarga. Kita bisa lacak tadi pohon keluarganya Pak Johan tadi itu. Ya. Dan silsilahnya kita bisa lihat, kakek nenek, bahkan di atas kakek nenek buyut kita, itu semua bisa terlacak dengan baik. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadari, kalau ayat ini mengatakan kamu keturunan ular beludak, ini bicara tentang ada keturunan yang rusak, silsilah yang rusak, pola relasi yang rusak, maka kita perlu bertanya, pola buruk apa yang berulang dalam diri saya? Yuk, next. Ya, dalam keluarga saya, ada nggak yang berulang? Adakah pengaruh negatif dari orang tua, kakek, nenek saya secara rohani? 3, siapa dalam keluarga saya yang tidak menjadi teladan? 4, apakah saya meneruskan dari leluhur sifat yang buruk itu, angkuh, menghakimi, dan kecenderungan-kecenderungan menyembunyikan dosa? Ini perlu kita jawab, teman-teman. Supaya kita bisa mendiagnosa setidaknya secara global lebih dahulu, lalu nanti kita bisa masuk kepada lebih detail. Yang kedua, pesan dari ayat yang kita baca ini, ternyata ada manusia yang nampak rohani, tapi tidak hidup dalam pertobatan. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri? Ini kan tidak menyadari dosanya, tidak menyadari kebobrokannya, tapi mencoba melakukan hal-hal rohani. Salah satunya dalam konteks ayat ini adalah
mereka ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu tidak menjawab untuk menyelesaikan persoalan dosa, persoalan spirituality syndrome. Pura-pura ternyata lebih tepatnya. Padahal mereka sebenarnya orang yang keras hati yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ada pola relasi, ada pohon keluarga yang penuh dengan muatan dosa yang turun-temurun itu diulangi. Ya. Itu ditiru tanpa sadar ataupun sadar. Pengaruh yang sangat besar antar generasi dan pengaruh yang sangat besar dengan generasi di bawahnya. Ya. Jadi kita perlu pahami, ini bisa merusak relasi kita dengan pasangan kita, relasi kita dengan anak kita. Ternyata anak kita juga pola relasinya buruk dengan cucu kita. Jadi bukan hanya sesama generasinya, tetapi transgenerational. Generasi ke bawahnya juga ikut-ikutan hidup tanpa pertobatan. Dan keluarga-keluarga yang mengalami hal seperti ini, kita perlu menyadari bisa kita putuskan siklus itu, ya, dengan mempelajari firman Tuhan, dengan datang kepada orang-orang yang bisa membimbing, mengcounseling, mendoakan, dan peran Roh Kudus sangat besar. Yang ketiga, Yohanes juga mau berkata bahwa ternyata silsilah itu bukan jaminan. Ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan batu-batu ini. Jadi silsilah bukan jaminan. Ayah kita orang saleh, belum tentu kita orang saleh. Ayah kita orang yang tidak saleh, belum tentu kita tidak saleh. Bisa saja silsilah di atas kita itu tidak baik, tapi kita menyadari lalu putus pada kita. Dan kita mulai membangun silsilah dan pola relasi yang baik dengan pasangan kita, dengan anak kita, lalu anak kita dengan pasangannya, dan dengan anaknya atau dengan cucu kita. Itu bisa terjadi atau sebaliknya. Orang tua kita baik-baik pola relasinya, tapi bisa saja kita terpapar oleh pola relasi generasi yang lain. Kakek nenek kita mungkin yang membesarkan kita, bukan ayah ibu kita. Bisa saja itu terjadi. Jadi tidak otomatis kalau di sini menggunakan kata keturunan Abraham itu punya sifat kayak Abraham, kira-kira begitu. Tidak. Dan tidak menjamin adanya keselamatan. Orang tua kita aktif, setia, lahir baru, anaknya pasti aktif, setia, lahir baru. Belum tentu. Atau sebaliknya. Dan ini penting sekali, setiap generasi bertanggung jawab atas dirinya, atas generasinya. Coba nanti Anda di rumah, oret-oret ya. Buat pohon keluarga, buat pola relasi. Pohon keluarganya, saya anaknya bapak siapa. Papa kita anaknya engkong atau kakek nenek siapa namanya. Lalu bagaimana pola relasinya kakek nenek kita, papa mama kita, atau ayah ibu kita dengan pasangan kita. Lalu kalau kita udah punya anak menantu, anak dengan menantu kita bagaimana? Coba dilacak ya. Termasuk juga nanti kita bisa masuk kepada peta kehidupan, life map seseorang. Usia berapa mengalami apa, di usia berapa mengalami peristiwa apa. Ya, coba Anda gambarkan. Tidak punya waktu terlalu banyak untuk menjelaskan. Ya. Terus next. Ya, ini penjelasan-penjelasan teoritis yang saya pikir bisa dilewatkan saja karena waktu ya. Yang keempat, Yohanes Pembaptis mau bicara tentang hasilkan buah yang baik. Matius 3:8 itu. Jadi, hasilkanlah buah
yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes menyerukan bahwa memang ada persoalan kerohanian, keturunan yang rusak yang tidak disadari atau disadari, hidup tanpa pertobatan, lalu mengandalkan silsilah di atasnya, atau sebaliknya mengabaikan silsilah. Yang keempat, ternyata itu bisa diperbaiki. Makanya Yohanes bilang hasilkanlah. Itu artinya apa? Bisa diperbaiki. Jadi ini adalah ajakan untuk berubah, ajakan untuk memperbaiki silsilah, memperbaiki pola relasi kita dalam keluarga, kalau saya langsung terapkan pada tujuan dari pengajaran pada pagi ini. Ya, karena waktu ya, saya persingkap saja. Mungkin Anda bisa diskusi, bertanya di ruangan waktu yang akan kita pakai nanti. Bagian penutup. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Luar biasa ya kalimat ini. Panjang sabar, penuh kasih setia, limpah dengan kasih setia. Tapi frase berikutnya Bapak Ibu, perhatikan itu. Jadi kalau baca Alkitab, saya kadang-kadang mengingatkan jemaat harus selesai tuntas dan paham. Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya limpah. Jangan berhenti di situ, itu kan baru frase pertama. Kalau boleh dibilang ini kan baru doktrin kasih setia Tuhan. Ada doktrin yang lain, apa itu? Sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, walaupun dia pengampun. Jadi kebenaran ini harus kita pelajari secara seimbang. Tuhan itu kasih setia, penuh kasih, seperti Bapak sayang kepada anaknya. Tapi ingat, Ibrani juga bilang, karena sayang kepada anaknya, dia hajar anaknya. Ya, dia kasih pelajaran anaknya. Bahkan ayat ini bilang membalas kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. Ini bicara family tree. Kepada keturunan ketiga dan keempat. Anda bisa bayangkan itu. Ya, jadi keturunan demi keturunan bermasalah kalau tidak kita selesaikan dengan jujur. Ya, jadi tidak ada dalam silsilah yang kita abaikan begitu saja. Kalau hari ini kita menyadari kita ada dalam silsilah yang buruk, pola relasi yang buruk, mari kita bertobat. Karena di situ dikatakan hasilkanlah buah yang baik, yaitu buah pertobatan. Ya, mari saat ini kita berdoa, minta Roh Kudus memberikan penerangan, mengerjakan rencananya dalam hidup kita dengan respon kita juga, bertobat dari pola relasi yang buruk dengan pasangan atau dengan anak kita atau dengan orang tua kita, karena kita mungkin meniru. Kita bertobat, minta ampun, lalu kita mulai bangun silsilah ke bawah, kita perbaiki. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa sejenak. Biarlah pengajaran yang singkat ini Tuhan dan simple, sederhana, ditolong oleh Roh Kudus untuk kami dalami. Dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami mau terbuka, belajar jujur karena Roh Kudus mau menuntun setiap kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengar, Matius pasal 3 ini, supaya kami terbangun dari keterlenaan ataupun dari problem spiritual kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan waktu berikutnya ke dalam tangan. Amin. Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih Pak LT Rugi. Ya, selamat pagi Pak. Pak, pagi hari ini ada waktu bersama dengan kami sampai jam 7.15 ya Pak? Ya, boleh. Silakan kita lihat nanti ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi pengajaran Pak LT ya, boleh dipersilakan gitu ya. Karena menyembuhkan luka hati atau dosa itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya. Bisa ditanyakan gitu ya nanti ya.
Pak Eldi, mari kita menyaksikan ada pesan-pesan dari tim screen sebentar ya Pak. Ya, silakan. Silakan tim screen untuk pesan-pesannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi. Dalam membangun kompak keluarga rohani yang diperlengkapi untuk membangun komunitas keluarga Allah melalui pemuridan. Mari kita jangkau dan muridkan putra-putra kita dalam acara Camp Aba Young Men 2025. Young Men, yes, I'm here. Lokasi MDC Gadok Bogor, tanggal 11-12 Oktober, peserta SMP SMA mahasiswa 14-25 tahun. Pembicara spesial loh, Pastor Edi Leo, founder Abalove dan Ketua CMN Indonesia. Pastor Craig Hill, founder Family Foundation Internasional. Biaya 500.000. Kontak person dengan Pak Johan. Segera daftar melalui link pendaftaran atau scan barcode flyer ini. Menemukan dan memaksimalkan potensi putra-putra kita. Acara fellowship, games, outbound, kebersamaan dan pemuritan bersama para leader anak muda. Ada acara khusus bagi orang tua, melepaskan berkat dan alami kuasa pemulihan keluarga. God bless us, God bless our family, God bless multi generation. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Segera mendaftar. Kami tunggu Anda di sini. Shalom tubuh Kristus. Jangan lupa, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 ada Bible Study bersama Pak David Basuki. Tetapi sebelumnya, kita dapat membaca terlebih dahulu kitab Roma 4 ayat 13-25 dan persiapkan jawaban Anda dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Ayo ajak dan ingatkan teman-teman tubuh Kristus. Sampai jumpa. Selamat datang di Besbar Pagi Kolam Bio. Bagi yang baru pertama kali hadir, tolong tulis nama HP di kolom chat. Selamat bergabung. Bagi yang ingin didoakan, silakan tulis nama dan ingin didoakan di kolom chat. Shalom sahabat terkasih. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat yang dimulai dari 2 atau 3 orang yang terikat dengan janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Mari kita berkompak ria. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih tim Green. Bro Anthony, Anda di mana? Ya, Bapak Ibu, Pak LD, salam. Aku izin. Salam Ya. tanggal lain. Baik, untuk pertanyaan pagi hari ini, nah, Shalom, shalom. ya silakan. Pak LD, itu dari yang pohon yang tadi ya, yang ditayangkan itu ya Pak. Banyak terjadi nih di dalam pola kehidupan kita ya. Ya. Koram Dio ini kan kita banyak dibekali ya oleh pengajaran-pengajaran ya. Kita jadi tahu ya kebenaran ya. Ini ada kerinduan juga mungkin ya, teman-teman kompak kami, juga kompak yang BR yang lain ya. Istrinya ikut, tapi suaminya tidak ikut. Suaminya ikut, tetapi istrinya tidak ikut. Ya, dan pola-pola seperti ini kan terjadi ya, pola relasi, terus dalam keluarga. Nah, kira-kira boleh beri tips gak nih Pak?
jika misalnya sang suami atau sang istri mendengar ya, dia rindu untuk keluarganya ini dipulihkan, jangan sampai keturunan 3 dan 4 bahkan seterusnya ini berantakan gitu ya. Tetapi dengan sendiri ini bisa nggak Pak untuk merubah pola yang rusak yang udah terjadi nih Pak? Sebagaimana efektifnya kah ketika dalam pernikahan ini, contoh sang istri yang mendengar dan dia mau rindu untuk melakukan dan dia mau melakukan gitu Pak. Silakan Pak. Kalau kita sudah masuk dalam pola relasi pasangan suami istri, itu tidak efektif kalau hanya salah satu. Akan struggle, akan berat sekali kalau salah satu menyadari hal-hal yang baik yang harus dikerjakan, atau menyadari hal-hal buruk yang harus ditanggulangi, diatasi. Dia akan struggle, dia akan bahkan mungkin putus asa. Ya, lalu akhirnya bisa menyerah. Ya, memang yang kalau sudah menikah, ideal adalah jika menemukan persoalan, baik itu misalnya suami menemukan persoalan dia dengan orang tuanya, maka sang istri mendukung. Entah itu dengan cara ikut seminar, entah itu dengan cara counseling, entah itu dengan cara mendukung suaminya untuk didoakan, tetapi saling mendukung. Kalau tidak ada saling mendukung, sulit. Contoh tadi yang Pak Tony bilang, suaminya komsel, rajin, tapi istri males gitu. Nah ini enggak gampang memperbaiki silsilah atau pola relasi yang ideal seperti yang diharapkan. Ya, jadi mulainya adalah harusnya Pak Antoni dan teman-teman ini adalah sejak sebelum menikah itu sudah dibicarakan, itu sudah dipersiapkan, itu sudah harus disepakati. Itu. Ya, jadi kalau sendiri tidak bisa. Itu kira-kira inti pertanyaan Pak Antoni dan jawaban saya, Pak. Pak Antono, di room chat ada pertanyaan dari Bu Magdalena. Aku bacakan ya Pak ya. Kali ini ada salah satu dengan kita yang tanya, gimana cara memutuskan hutang piutang dalam keluarga? Setahu saya dari nenek. Bapak saya dulu suka berhutang, terus turun ke ibu saya, lalu turun ke kakak saya. Bahkan saya juga mendengar berkata kalau tidak hutang tidak makan. Saya mencoba menegur, menasihati supaya berhenti berhutang. Gimana dengan pola seperti ini nih Pak? Ya, itulah yang disebut pola ya. Jadi memang kita tahu berhutang itu kan tidak baik. Ya, kita jangan tiru. Itu intinya aja. Terus yang kedua, kenapa berhutang? Kita cari sebab. Apakah karena memang betul miskin atau konsumtif? Dan kalau dalam konteks yang ditanyakan ini, kemungkinan miskin ya. Karena ada kalimat, kalau tidak berhutang tidak makan. Ya berarti apa? Problem kemiskinan. Maka kerjalah dengan sungguh-sungguh supaya jangan miskin. Jadi kita nggak bisa cuman minta berkat, lalu pola relasi yang ada kita usir, kita tengking dengan segala macam kalimat, entah itu kutuk lah, entah itu kuasa kegelapan lah, nggak bisa hanya dengan itu. Jadi harus disadari, saya tidak mau mengulangi. Yang kedua, kalau itu problemnya adalah kemiskinan, maka terjadi turun-temurun kemiskinan dan turun-temurun berhutang. Itu sebenarnya adalah pola relasi yang kalau disadari itu dengan sadar itu bisa selesai. Tidak turun-temurun. Tapi ini persoalannya adalah apakah ini disadari bahwa utang piutang itu tidak benar, tidak baik. Yang kedua, penyebabnya apa? Kemiskinan, makanya utang. Supaya tidak miskin bagaimana? Ya, mengandalkan Tuhan, bekerja sungguh-sungguh, naikkan skill, kompetensi. Nah, anak-anak zaman sekarang harus disadarkan itu. Kalau orang tuamu miskin dan hutangnya banyak untuk menghidupi keluarga, kamu anaknya jangan mengulangi pola itu. Bagaimana? Ya, selain mengandalkan Tuhan, memiliki kerohanian yang dalam kasih karunia Tuhan buat berhasil, tapi juga kamu anak muda harus rajin, jangan main game aja kerjaanmu, kira-kira begitu. Begitu Pak, dari pertanyaan yang baru dibacakan. Silakan yang lain.
Ya, Pak Eldi, di room chat juga ada yang bertanya ya, ini dari apa? Dari Pak Noke gitu ya. Tadi ditanyakan tentang peristiwa Lot dan keluarga. Diselamatkan karena Tuhan melihat orang tuanya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, itu hak absolutnya Tuhan. Ya, itu otoritasnya Tuhan ketika Tuhan melihat orang tuanya benar, lalu karena melihat orang tuanya, maka Tuhan tidak menghukum anaknya, ya nggak apa-apa, tapi itu tidak boleh dijadikan patokan. Kalau orang tua baik, anak pasti terima berkat Tuhan. Kalau anak baik, kalau orang tua baik, anak pasti terima berkat Tuhan. Belum tentu. Anda nanti catat ya teman-teman, catat ya, baca saja, termasuk menjawab juga ini pertanyaan yang saya baca ini dari Ibu Emilia. Ayat penutup tadi kok rasanya tidak adil ya. Anak cucu keturunan ketiga sampai keempat harus menanggung akibat dari perbuatan orang tua. Nah, Anda catat ya, jawabannya ada pada Yehezkiel 18. Kesalahan orang tua tidak harus ditanggung oleh anak. Kesalahan anak tidak harus dikenakan karena ini kesalahan orang tua. Itu Yehezkiel 18 itu jelas sekali penjelasannya. Jadi di sini terutama dari pertanyaan Ibu Emilia, ini bukan persoalan Tuhan tidak adil, tetapi ini persoalan justru keadilan Tuhan. Kenapa? Karena ada latar belakangnya ayat ini. Dan ayat ini harus dihubungkan dengan keseluruhan ayat-ayat lain dalam Alkitab, khususnya Yehezkiel 18, bahwa Tuhan itu tidak serta-merta ya menghukum keturunan yang hidupnya tidak benar. Karena dalam Yehezkiel 18 itu dinyatakan ada orang tua yang tidak benar menghasilkan keturunan yang melihat kesalahan dan perbuatan orang tuanya yang tidak benar, tapi tidak meniru, maka dia tidak akan mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, persoalan dari ayat yang tadi saya bacakan adalah anak cucunya tidak mau keluar dari pola yang buruk, maka otomatis dia akan terkena pola yang sama, yang buruk. Ya, nah satu statement penting ini Bapak Ibu teman-teman dan para host teman-teman saya ini Pak Hartono dan Pak Antoni, apa itu? Begini, Anda dan saya misalnya generasi kedua, ya, saya anak dari papa saya saya anggap generasi satu lah, ya. Ternyata papa saya ini hidupnya sangat bijak, suka menolong orang, ya, dermawan, dan dia bisa menabung keuangan, mengatur keuangan dengan baik. Lalu saya, keturunan kedua, saya hidupnya boros, saya tidak suka memberi, saya tidak penuh kasih sama orang lain. Lalu apakah saya bisa menerima akibat dari hidup baik dari papa mama saya? Bisa. Bisa. Papa mama saya yang sudah almarhum, perbuatan-perbuatan baiknya itu dikenang oleh orang-orang yang pernah berjumpa dan mengalami kebaikan orang tua saya. Bisa saja kebaikan orang tua saya itu akhirnya saya yang menuai. Nah, itu disebut akibat positif. Padahal saya tidak hidup baik, misalnya, gitu. Nah, Anda bisa balik. Kalau orang tua saya hidupnya buruk, pesta pora, judi, kawin cerai, hutang sana, hutang sini, saya bertobat. Saya tidak mengulangi pola relasi orang tua saya, silsilah saya. Saya menikah baik-baik, saya merawat rumah tangga saya bekerja dan lain sebagainya. Apakah perilaku orang tua saya yang negatif itu bisa turun ke saya? Tidak bisa, tetapi saya bisa mengalami akibatnya. Apa itu? Saya malu ketika menceritakan bagaimana sih papa mama saya. Malu saya. Kenapa? Karena papa mama saya kawin cerai misalnya. Itu akibat. Atau saya dicap, dicurigai, kamu sebenarnya pura-pura saja jadi orang baik, padahal kamu itu keturunan yang bobrok. Kita terima akibatnya, bukan sebagai hukuman. Begitu ya Bapak Ibu. Saya jawab dengan cepat dan singkat. Anda pasti paham itu semuanya. Tuhan berkati. Thank you, Pak Aldi. Iya, Ibu. Berarti Pak di situ tidak ada kutuk ya Pak? Kutuk keturunan gitu ya Pak? Kutuk keturunan ada.
Kalau orang itu tidak bertobat, terjadi kutuk. Ya. Dan misalnya gini, Bu Lina, Tuhan, saya kan sudah bertobat nih, saya sudah minta ampun dari dosa-dosa generasi. Apakah masih ada kutuk? Kutuk itu diputuskan ketika kita sungguh-sungguh, garis bawahi, sungguh-sungguh bertobat di dalam Yesus Kristus. Tidak hidup dalam spirituality syndrome. Kan ada ya, Bu Lina, beragama, pelayanan, tapi dia tidak hidup dalam pertobatan, dia akan kena kutuk. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sudah di dalam Yesus, kutuk itu diputuskan. Tapi dengar baik-baik, kutuk itu tidak meniadakan akibat atau dampak dari perbuatan masa lalu. Ilustrasinya kita semua tahu kan? Misal seorang anak kecil menyenggol piala yang terbuat dari keramik. Pecah piala itu. Padahal itu piala kesayangan kita semua. Setelah pecah dan anak itu sadar perbuatannya salah, dia minta ampun kan? Sebagai bapak, orang tua kita ngampuni. Tapi apakah dengan dia minta maaf dan kita mengampuni, keramik itu kembali naik ke meja lalu utuh kembali? Tidak. Itu yang disebut akibat. Jadi jangan main-main dengan dosa. Dosamu diampuni. Tidak sampai kepada hidup dalam neraka. Tapi di dunia Anda tetap bisa mengalami akibat. Dosa diampuni, tidak diperhitungkan, akibat secara natural akan terus bisa berlanjut. Makanya jangan main-main dengan dosa. Itu penjelasannya Bu Lina ya. Ya Pak, ya. Jelas ya Bu? Iya Pak. Silakan Pak Antoni dan Pak Hartono. Oh, ada yang angkat tangan tuh Pak. Ya, Silakan Pak Mikael. ya, terima kasih. Pagi Pak Eldi. Pagi. Ya Pak, ini saya melihat juga di kitab Ulangan ya Pak ya, 24 ayat 16. Bunyinya, janganlah menghukum mati bapak karena anaknya, dan janganlah menghukum mati anak karena bapaknya. Setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Iya. Dan ada lagi satu Pak, lagi ya di antara banyak juga Pak ya, di Yehezkiel 18 ayat keempat. Betul. Sungguh semua jiwa aku punya. Yes. Seperti jiwa ayah, demikian jiwa anak. Aku punya ya orang yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Demikianlah Pak, terima kasih. Ya betul itu. Betul. Jadi jelas sekali itu. Kalau Ulangan kan kita membaca itu dalam konteks, wah ini Taurat. Tapi Yehezkiel itu langsung Tuhan menjelaskan komplainnya. Jadi Yehezkiel 18 itu, Pak Michael dan teman-teman, Anda bisa kompilasi dengan Ulangan 24. Bagus sekali. Tapi ingat, Yehezkiel 18 itu latar belakangnya adalah ketika Israel dalam pembuangan. Mereka komplain dengan Tuhan. Mereka bilang gini, orang tua kami, kakek nenek kami yang berbuat dosa, kok kami yang kena hukuman? Kira-kira gitu mereka komplain. Nah, Tuhan jelaskan ternyata ini bukan persoalan kutuk yang serta-merta Tuhan berlakukan. Orang tua jahat, anak kena kutuk. Enggak, karena kamu sendiri tiru pola orang tuamu, maka kamu ngalami hukuman yang sama. Kira-kira begitu. Ya, Pak Michael ya, dan teman-teman, latar belakang Yehezkiel 18 itu. Terima kasih Pak Edi. Iya. Hot nih Pak, ya waktu masih ada nih, ada Bu Agustina. Apakah bisa pun yang kita nggak tahu di keturunan keempat, kita nggak tahu dan melakukan pelayanan pribadi atau pelepasan, memutuskan ikatan rohani yang merugikan? Tadi suaranya Pak Antoni putus-putus, kurang jelas Pak. Ulangi Pak. Pak Hartono boleh Pak Hartono? Mic saya Oke. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Agustina. Apakah bisa kutuk yang kita nggak tahu di keturunan yang keturunan keempat, yang mungkin kita nggak pernah tahu dengan melakukan pelayanan pribadi atau pelepasan, memutuskan ikatan rohani yang merugikan? Ya, kemungkinan yang namanya mungkin itu bisa saja terjadi, tapi itu harus dipastikan. Ya, tidak boleh kita hanya, maaf ya, mengalir dalam roh lalu kita berasumsi gitu ya.
ternyata bukan pimpinan roh, tetapi kita lebih kepada pengalaman yang berdasarkan asumsi. Itu juga nanti akan menyulitkan kita, merugikan kita, dan pelayanan kita jadi nggak efektif. Jadi harus ditanya, di counseling dengan cepat, atau counseling beberapa sesi, baru kita bisa tahu ini memang kutuk, ini masalah kerohanian, atau ini pola relasi yang berulang-ulang yang tidak disadari, ya. Dan kita nggak bisa serta-merta bilang ini kutuk. Kita harus betul-betul diskusi, mendalami ini persoalan apa sebenarnya gitu. Tapi kalau saya lihat secara simpel, ini adalah proses pengulangan, ya, yang tidak mau keluar dari siklus buruk karena udah terlanjur pola asuh, kebiasaan bentak, kebiasaan kasar, maki, itu tidak diputus dengan kebiasaan yang baik. Dan ini jangan langsung dibilang itu karena kutuk, ya itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Eldi. Jam 7.14 ya sudah ya. Jadi waktunya sudah mau selesai ya. Nah, kepada Ibu, Bapak yang mau bertanya, ya mungkin bisa sharingnya di dalam roomnya MCD-nya masing-masing ya. Oke, kita sudahi ibadah kita pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada setiap jemaat yang hadir pagi hari ini. Anda adalah anak-anak yang luar biasa yang mengasihi Tuhan. Nah, kepada tim screen yang sudah menolong kita semua, pada hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Eldi Rudi, sudah melayani firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kepada kita gitu ya. Nah, dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, orang tua kita yang tidak berkenan Tuhan itu harus diputuskan ya, jangan diteruskan kepada kita supaya kita tidak terima hukuman daripada Tuhan ya. Ingat ya, ada sampai ke-4 keturunan, itu cilaka banget itu ya. Jangan ya, kita putuskan hari ini juga gitu. Nah, jadi hari ini yang melayani adalah tim BR 313. Anda bapak-bapak adalah luar biasa ya. Tuhan mengasihimu dan menyertaimu ya. Nah, kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir atau bergabung pada pagi hari ini, selamat datang kami ucapkan, selamat beribadah kepada Tuhan. Dipersilakan mengenalkan namanya, boleh juga tulis nomor teleponnya gitu ya, mungkin kita bisa berkenalan gitu ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Anda adalah Bapak dan Ibu adalah saudara kita di dalam Kristus ya. MC di pagi hari ini setiap hari hadir di pagi hari ya, setiap hari setiap pagi dimulai jam 5.30 sampai selesai ya. Nah, untuk yang baru pertama kali hadir, ada room 1 untuk bapak-bapak, ada room 2 buat ibu-ibu ya. Mari kita beribadah kepada Tuhan, kita boleh menikmati firman Tuhan setiap pagi, dan kita boleh bersekutu atas nama Tuhan. Nah, itulah kita boleh mengasihi Tuhan ya dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk hambanya yang luar biasa ini. Ini seorang hamba Tuhan ya, gembala sidang di GBI Shalom di Bali ya, seorang bapak gembala yang luar biasa yang selalu memberikan, menuntun domba-dombanya kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Kiranya Tuhan menolong dalam pengembalaan, Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan juga menolong supaya dalam pengembalaan Bapak boleh bergandeng tangan bersama-sama dengan timnya melayani di dalam Tuhan, bekerja sama, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Bapak diberkati, semua dalam perjalanan lancar, kesehatan Tuhan mengaruniakan kepada Bapak hikmat dan pengetahuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan doa berkatnya buat kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan limpah damai sejahtera, kasih sayang dan kepastian keselamatan, penyertaan dan pembelaan yang sempurna. Terimalah berkat tubuh, jiwa, dan roh dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eldi. Ya, selamat pagi semuanya. Thank you Pak Eldi.